Anjing. Lepas. 4 meter di rumah saya, Pindu Tri Prasetyo, alamat Kegiatan tersebut. Jadi setelah polisi nggak tahu juga dari apa. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, ular sanca sepanjang 4 meter menyelinap di rumah warga Kalianda, Lampung Selatan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan mengevakuasi ular sanca di rumah warga. Evakuasi ular tersebut terjadi di rumah Dwi Prasetyo di Jalan Cinta Indra Bangsawan, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa 1 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun jenis ular yang dievakuasi oleh Dinas Damkarmat Lampung Selatan tersebut diketahui berjenis ular sanca kembang sepanjang 4 meter. Dari Kepala Dinas Damkarmat Lampung Selatan Muhammad Safri Masdian melalui Kabid Damkarmat Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya berhasil mengevakuasi ular dari rumah warga. Lebih lanjut, Ruli juga menjelaskan hal ini bermula dari laporan warga Kalianda bernama Dwi Prasetyo tentang adanya keberadaan ular tersebut. Lalu jelaskan Ruli mendapatkan laporan dari warga tersebut, petugas Damkarmat dari posko langsung menuju ke lokasi. Pihaknya menerjunkan 1 danru dan 6 anggota untuk mengevakuasi ular tersebut. Dengan tongkat ular, petugas berhati-hati menangkap ular tersebut yang saat itu menyelinap di antara kayu-kayu atap rumah warga tersebut. Tak butuh waktu lama untuk sekitar 20 menit, petugas Damkarmat Lampung Selatan berhasil menangkap ular itu. Sekitar pada pukul 12.30, petugas Damkarmat Lampung Selatan berhasil menangkap ular tersebut di rumah warga bernama Dwi Prasetyo yang berada di Jalan Cinta Indra Bangsawan, Kelurahan Waiurang, Kabupaten Lampung Selatan. Tim Damkar Lampung Selatan telah mengevakuasi ular sanca sepanjang 4 meter di rumah saya, Pindu Tri Prasetyo, alamat Jalan Jenderal Indra Bangsawan, Kelurahan Waiurang, Damkar Jaya selalu. Pelaku pencurian di Lampung ini tewas ditembak polisi. Pelaku pencurian pemerasan atau curas tewas ditembak jajaran di Treskrimum Polda Lampung pada Rabu 2 Agustus 2023. Kasubit 3 Jatarnas Diskrimum Polda Lampung Kompol Muhammad Ali Maihadori mengatakan pelaku curas ini tewas setelah melawan saat ditangkap oleh polisi. Kompol Ali mengatakan pelaku tersebut beraksi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan juga Lampung Timur. Ia mengatakan jenazah pelaku saat ini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Dari pantauan Tribun Lampung di Rumah Sakit Bayangkara terlihat ada mobil Innovis atau Indonesia Automatic Fingerprint Identification System. Dari pihak kepolisian juga sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Berikut ini kasus Fortuner yang ditabrak oleh angkot balapan. Polisi akan segera menetapkan tersangka. Polresta Bandar Lampung telah meningkatkan kasus angkutan kota atau angkot balapan hingga menabrak Toyota Fortuner di Jalan Raden Inten 2 Bandar Lampung. Dari penyidikan ke penyidikan, Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Ikhwan Syukri mengatakan pihaknya ini telah menaikkan kasus angkot versus Fortuner ke tahap penyidikan. Dari saksi yang telah diperiksa, yakni ada 3 orang pertama, yakni pemilik Toyota Fortuner dan 2 korban di dalam angkot. Setelah itu, penyelidikan ini selesai dan segera akan ditetapkan tersangkanya. Jelas sebelumnya supir angkutan
berplat nomor BE2017PU dari jurusan Tanjung Karang Sukarame RDP Reza Dwi Putra ini diduga mengkonsumsi minuman keras atau miras. RDP sebelumnya kebut-kebutan dengan supir angkutan lainnya yang bernama Bayu Tri Prayitno dari jurusan Tanjung Karang ke Rajabasa dengan nomor BE2091AR pada Minggu 23 Juli 2023 pada pukul 16.27 waktu Indonesia bagian Barat. Terkait tentang laka lantas antara angkot dengan angkot, itu kita sudah menaikkan perkaranya dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Nah, untuk ke depan kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pro justisia dan dengan dasar sprindik yang telah kita terbitkan hari ini. Artinya semua persyaratan seperti mindik sudah kita lengkapi ya Bang ya? Iya, jadi untuk hari ini kita melengkapi administrasi tentang penyidikan. Sehingga nanti kita akan melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap saksi. Kemudian setelah itu kita kumpulkan semua alat bukti dan kita siap untuk pemberkasan. Kalau saksi yang sudah kita periksa berapa? Saksi yang sudah kita periksa itu saat ini ada 3, itu pemilik Fortuner, kemudian Berita selanjutnya, Kepala Bapeda diperiksa Kejari Lampung Utara terkait korupsi inspektorat. Kepala Bapeda Lampung Utara AW datang memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Namun Kepala Bapeda Lampung Utara tidak menjelaskan kedatangan ke kantor Kejari setempat dalam rangka apa. Diketahui sebelumnya Kejari Lampung Utara meminta keterangan 3 saksi kasus dugaan inspektorat terdiri dari 2 pegawai inspektorat dan seorang pejabat eselon 2, yakni Kepala Bapeda Lampung Utara. Ketika disinggung mengenai berapa pertanyaan yang diajukan oleh jaksa, Kepala Bapeda Lampung Utara ini menyebutkan lupa. Yang menjalani pemeriksaan mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam istirahat. Mengenai pembicaraan proses alur jelas, aturan ini dipendagri pada nomor 86 tahun 2017 yang mengaku tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan itu. Mengenai adanya pergeseran anggaran, ia mengatakan bukan pergeseran, melainkan perubahan anggaran. Mekanisme perubahan anggaran di setiap pemerintah daerah itu pasti ada mekanisme perubahan anggaran yang ada. Bahkan ia meminta untuk beritanya langsung kepada jaksa penyidik. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Muhammad Farid Rakdana mengatakan pemeriksaan terhadap saksi ini dilakukan mulai pukul 10 pagi. Tujuan diminta keterangan saksi ini juga guna melengkapi berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi di Inspektorat Lampung Utara. Pemeriksaan terhadap ketiga saksi ini seputar tugas pokok dan juga fungsi terhadap ketiganya. Mengenai masalah yang di Inspektorat itu antara kerjasama Inspektorat dengan UDR. Berapa lama tadi Bang kita kerja Bang? 9 dari jam 9. Dari jam 9 istirahat jam 12, lanjut lagi jam 2. Berapa pertanyaan ini, Bang? Kira-kira pertanyaan itu yang ditanya itu lebih kurang tuh kisaran belasan. Belasan ya. Objek pertanyaannya Bang? Pertanyaannya berkaitan dengan tugas kita di Inspektorat. Selanjutnya itu berkaitan dengan masalah yang kita ketahui dalam kegiatan tersebut. Bang, yang kita tahu seperti apa Bang? Yang kita ketahui secara umum saja bahwasanya memang Inspektorat itu ada kegiatan kerjasama dengan UDR. Bang, kita sendiri Bang, Ya. selaku apa Bang di Inspektorat? Kalau saya di Inspektorat saat ini saya ini selaku auditor media. Oh, auditor media. Auditor. Di kegiatan itu kita Kegiatan itu saya di tahun 2021 itu saya turun lapangan. Jadi itulah yang dilihat apa hasilnya. Kalau berkaitan dengan dana, saya nggak tahu berapa jumlah dana yang teranggarkan kegiatan tersebut. Jadi setelah Pak Isi nggak tahu juga dana. Nggak tahu saya berapa jumlah dana yang
yang dianggarkan untuk kegiatan itu. Pak, pasca kegiatan itu pasca Covid Pak ya? Kegiatan itu setelah pasca Covid itu. Iya benar kan? 2021. 2021 pasca Covid Pak? Ya, 2021. Covid tahun 2020 kalau nggak salah. Yang kita tahu dari Instagram seberapa orang yang bisa panggil? Kalau Pak dari hari ini itu ya kami berdua. Baru kami berdua. Iya. Berikut ini ada berita dari Taman Kota Liwa, Lampung Barat yang menjadi sasaran vandalisme tangan jahil. Taman Kota Liwa, Lampung Barat menjadi sasaran aksi vandalisme tangan jahil. Dari pantauan tribunlampung.co.id pada Rabu 2 Agustus 2023, terlihat ada beberapa coretan vandalisme yang mengganggu pemandangan di Taman Kota Liwa. Beberapa coretan itu antara lain bertuliskan "Skan sekali, X Texas, dan Semansinia". Jika ditelusuri, coretan yang bertuliskan di dinding itu mengarahkan langsung ke akun pelajar SMA Negeri 1 Liwa dan SMK Negeri 1 Liwa. Lingga, yang merupakan warga Liwa, mengatakan vandalisme yang mengotori dinding Taman Kota Liwa ini baru-baru ini terjadi. Ia sangat menyayangkan kelakuan oknum yang sudah menodai lokasi ikonik dari Lampung Barat ini. Menurutnya, selain mengganggu pemandangan, tindakan vandalisme ini mencederai nama baik Kota Liwa. Lingga berharap pihak terkait bisa segera bertindak tegas bagi para pelaku vandalisme ini. Berikut ini ada diskon hingga 50% untuk produk fashion dan juga parfum di Sogo Branded Store. Sogo Branded Store kembali menghadirkan promo menarik yang berlangsung hingga 31 Agustus 2023. Owner Sogo Branded Store, Sofyan Lim, mengatakan promo ini adalah Louis dan juga Cardinal yang diskon hingga 50%. Brillinger, Youthlead, dan Rock Show diskon hingga 20%. Diskon 20% juga diberikan untuk perfume dan aksesoris. Selain diskon, Sogo Branded Store juga memberikan harga spesial mulai Rp145.000 untuk meja premium Emba dan harga spesial mulai Rp200.000 untuk jeans premium Emba. Jeans premium tergantung jenis Brillinger ini diberikan harga spesial yakni Rp300.000. Dan tak hanya itu saja, Sogo Branded Store juga memberikan hadiah langsung tumbler, charger custom, dan juga gantungan kunci jika berbelanja Levi's minimal 1 juta. Hadiah langsung ada juga diberikan topi atau tote bag jika berbelanja Cardinal minimal Rp500.000. Tapi jika belanja Cardinal minimal 1 juta akan mendapatkan hadiah payung dan juga travel bag. Jika belanja Louis minimal 1 juta mendapatkan hadiah langsung payung atau shawl. Tapi jika berbelanja apa saja minimal 1 juta mendapatkan hadiah langsung jam dinding. Terakhir jika berbelanja Ringel minimal 2 juta akan mendapatkan hadiah langsung yakni sling bag. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kustul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.